Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat serta para tulabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat dan juga nikmat aman. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat aman, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat aman ini dari negeri kita tercinta. Dan dengannya atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat aman, ketahuilah bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana saudara-saudara kita di sebagian negara ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat aman dari mereka, ya, mereka kesulitan. Nikmat aman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk bebas, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengganggu kita. Kita tidak mendengar suara ledakan, baik itu senjata, bom dan yang lainnya. Nikmat aman, ya. Di mana sebagian saudara-saudara kita tidak mendapatkannya. Mereka hidup di lingkungan yang berkecamuk peperangan, ya, seperti saudara kita di Palestina sekarang. Maka kita doakan agar mereka senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga memberikan kembali nikmat aman kepada mereka. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita kemarin telah membahas bab yang kedua, yaitu tentang bab taubah. Bab taubah, dan kemarin kita telah menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Di antara syarat taubat yang pertama adalah tentunya yang paling utama, yang paling pokok, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Karena taubat termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, syarat agar diterimanya suatu amalan, suatu ibadah adalah dengan kita ikhlas kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat yang paling utama. Yang kedua adalah al-iqla' anidz dzunub. Ya. Meninggalkan dosa-dosa yang ingin kita taubati. Ya. Maka tidak sah orang yang bertaubat tanpa dia meninggalkan dosa tersebut. Ya. Tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah an-nadam. Nadam itu adalah menyesal. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Kalau kita tidak menyesal, tidak ada rasa sedih, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita tidak akan diterima. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa an-nadamu taubah. Bahwa dengan hanya menyesal saja itu sudah termasuk taubat. Kita menyesali perbuatan kita selama ini. Kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Yang keempat, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak orang lain, ya. Jadi tiga yang pertama itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang berkaitan dengan hak orang. Baik kita pernah menggibahnya, baik kita pernah mengambil hartanya, baik kita pernah qadzaf itu menuduh dia, menuduh berzina, ya, atau pernah mencaci mereka. Maka di antara syarat taubatnya adalah kita meminta untuk dihalalkan. Ya. Kita pernah mengambil harta orang, maka di antara syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengembalikan harta tersebut. Harta yang pernah kita ambil. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, kemarin kan kita bahas apa? La antal qallaha, ya, bisa ba'ina dzanban fi ma bainaka wa bainallah ahwan min an talqallaha, ya, bidzanbin wahidin fi ma bainaka wa bainan nas. Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa, ya, tapi dosa ini kaitannya antara engkau dengan Allah. Maka itu lebih ringan dibandingkan dengan apa? Dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa satu dosa, tapi yang ada kaitannya dengan manusia. Ini sulit. Ya, yang berkaitan dengan manusia ini sulit sekali. Di samping kita harus meminta maaf kepada mereka, kita harus mengembalikan apa yang pernah kita ambil. Ya, kita pernah memukul dia, maka kita meminta maaf. Kemudian kalau dia ingin, ya, memukul kita kembali, maka kita persilakan. Ya, itu syaratnya. Itu syaratnya dan itu sulit. Apalagi kita pernah menggibahi dia. Kemarin kita sebutkan bahwa dosa gibah ini bukan dosa sembarangan. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dosa gibah itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah dan yang lainnya, tidak. Sulit. Gibah itu. Kita pernah menceritakan keburukan orang lain. Ya. Ya. Maka ini adalah gibah. Dan meminta maafnya ini sangat sulit sekali. Ya. Tidak mudah untuk bertaubat dari gibah ini. Sulit sekali. Kemarin kita juga telah sebutkan tentang perbedaan pendapat tentang gibah, perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana cara bertaubat dari gibah. Perbedaan pendapat para ulama yang sangat banyak sekali. Tapi intinya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dosa gibah adalah dosa yang sangat besar. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati dari menceritakan keburukan orang lain. Karena sulit. Ya, di samping kita harus meminta maaf, kita harus
mengalahkan rasa tidak enak, gengsi kita. Karena sulit untuk meminta maaf, itu sulit. Belum lagi ketika kita meminta maaf kepada dia, belum tentu dia mau untuk memaafkan kita. Bagaimana kalau dia meminta kita agar nanti saja dituntut pada hari kiamat, itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima adalah berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Azam itu tekad yang sangat kuat. Tekad yang sangat kuat agar kita tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Walaupun mungkin di kemudian hari kita terjerumus ke dalam dosa yang sama. Tapi kata para ulama, kalau kita sudah bertaubat dan kita bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut, maka taubat kita sah. Adapun pada suatu hari kita kembali berbuat dosa tersebut, terjerumus ke dalam maksiat tersebut kembali, maka itu dosa yang baru. Artinya apa? Artinya taubat yang pertama itu tidak batal. Ya, taubat yang pertamanya tidak batal. Kemudian yang keenam, di antara syarat taubat adalah masih di waktu yang diizinkan untuk taubat. Ya. Seperti apa? Seperti sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Dan ini yang pernah terjadi kepada Fir'aun, laknatullah. Dan Fir'aun ini dia beriman kepada Rabbnya Musa alaihi salam. Tapi itu sudah terlambat. Ketika nyawa dia sudah ada di kerongkongan, artinya memang sudah melihat kematian di depan mata. Kemudian dia bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Ya. Dan taubat bukan untuk orang-orang yang mengerjakan keburukan sampai ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan aku bertaubat sekarang. Maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa bertaubat adalah suatu hal yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kita berbuat dosa, maka kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat. Langsung tatkala itu. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu ajal kita. Ya. Kita tidak tahu ajal kita. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Ketika mereka melihat ba'sana, adab kami, kemudian mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Keimanan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena sudah hadir kematian kepada mereka. Adab sudah turun kepada mereka. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, ini pun sama. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan taubat itu tidak akan terputus. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira.
ketika datang sebagian ayat kami, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya, atau dia ingin melakukan kebaikan dalam keimanan dia, sudah terlambat. Taubatnya sudah terlambat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemarin juga kita telah sebutkan bahwa bertaubat dari suatu dosa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, namun tidak disyaratkan bahwa seseorang itu harus bertaubat dari seluruh dosa. Ya. Ini paham tidak? Kita ini memiliki misalkan 5 dosa. Yang pertama kita dosa membunuh, dosa berzina, dosa melakukan riba, ya, kemudian meminum minuman keras misalnya. Ini semuanya dosa besar. Ya. Kemudian kita taubat dari satu dosa. Contohnya misalkan dari berzina, kita bertaubat dengan taubatan yang nasuh, benar-benar menyesal, dan kita berazam bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, maka taubat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah taala, walaupun kita masih mengerjakan dosa-dosa yang lain. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa bertaubat, ketika seseorang ingin bertaubat harus totalitas dari seluruh dosa. Ya. Namun ini perkara yang sulit, terlalu membebani kita. Ya. Walaupun taubat yang paling utama adalah taubatan nasuh, itu yang seperti apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus terjerumus ke dalam dosa yang lain, padahal mereka tahu itu dosa. Ya. Namun itu sulit. Jadi sebagian ulama mensyaratkan bahwa cukup dari satu dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibawakan oleh muallif di sini, wa baqiya alaihil baqi. Adapun dosa yang sisanya, yaitu pun wajib untuk dia untuk bertaubat. Namun untuk sekaligus satu kali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa, itu sulit. Nah, itu sulit. Ya, baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berkaitan dengan taubat yang syarat-syarat taubat yang kemarin kita bahas. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang bukan termasuk syarat taubat. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah bukan termasuk syarat taubat, dia tidak mengulangi selama-lamanya. Dia tidak mengulangi selama-lamanya. Tadi kita sebutkan. Maka ini bukan termasuk syarat taubat. Ketika kita terjerumus ke dalam satu dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menerima taubat kita. Ya. Walaupun kita sudah bertekad untuk tidak mengulangi selama-lamanya dalam hati kita, kemudian suatu waktu kita terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Kita bertaubat dari meminum minuman keras, minum khamar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. 2 tahun kemudian kita tergoda lagi oleh syaitan. Kemudian kita minum lagi. Ya, maka taubat yang pertama tidak batal. Taubat yang pertama tidak batal. Kenapa? Karena ini bukan termasuk syarat taubat. Ya. Maka yang harus kita yakini bersama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanya manusia biasa. Ya, suatu waktu pasti kita akan terjerumus ke dalam dosa. Dan itu sudah menjadi suatu kepastian.
Tidak mungkin kita selama hidup kita tidak berbuat dosa, itu tidak mungkin. Pasti kita akan berbuat dosa. Walaupun mungkin kita terjerumus ke dalam dosa yang sama, ke dalam lubang yang sama. Ya. Atau istilah kita yang disebut dengan taubat sambal gitu ya. Ya. Taubat dari sambal. Kenapa? Karena diare gitu. Mencret terus mual deui gitu, minum sambal. Tapi isukna aya nu lada deui, makan deui gitu. Taubat sambal. Ya seperti itu manusia. Ya. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat dia. Dan ini bukan termasuk syarat. Ya, bahwa kalau orang sudah bertaubat dari satu dosa, dia tidak boleh sama sekali untuk terjerumus ke dalam dosa yang sama. Ya, karena kita tidak tahu ya kehidupan kita ke depannya seperti apa. Ya, itu yang pertama. Kemudian di antara poin yang termasuk bukan syarat taubat adalah salat taubat. Ini pun bukan syarat salat taubat. Kita berwudu dengan wudu yang benar, kemudian salat 2 rakaat, walaupun itu yang terbaik. Setelah selesai salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Itu lebih utama, lebih bagus. Akan tetapi ini bukan syarat. Ini bukan syarat taubat. Ya. Karena walaupun kita tidak sholat, maka tetap sah taubat kita. Yang ketiga, di antara poin yang termasuk bukan syarat taubat adalah menyesali maksiat yang dia lakukan selama-lamanya. Menyesali apa? Menyesali maksiat, tapi selama-lamanya, sampai akhir hayat dia menyesali terus. Maka ini pun bukan termasuk syarat. Tetapi di antara syarat taubat adalah menyesali dosa tatkala itu saja. Kita melakukan satu dosa, maka kita menyesal tatkala itu. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Tidak perlu kita harus menyesali selama hidup kita. Kita terbayang-bayang dengan dosa yang dulu pernah kita kerjakan, terus menyesal. Ya. Kita hidup dengan penyesalan, maka ini ya sangat menyulitkan kita. Sehingga tidak dimasukkan syarat oleh para ulama. Ya, ini disebutkan oleh di dalam kitab Ruhul Ma'ani, di dalam tafsir surat At-Tahrim. Kemudian yang terakhir, ya, di antara syarat atau di antara poin yang bukan termasuk syarat taubat adalah harus bertaubat dari seluruh dosa. Ini yang tadi kita sebutkan. Harus bertaubat dari seluruh dosa. Dan ini bukan syarat. Yang menjadi syarat adalah apa? Bertaubat dari salah satu dosa. Ya. Dari salah satu dosa. Kalau dari seluruhnya, yaitu memang dituntut. Cuma kita bertahap, tidak sekaligus. Ya, di sini maksudnya apa? Tidak sekaligus. Kita sudah tahu hukumnya. Misalkan kita bertaubat dari riba. Baru tahu ternyata riba haram. Kemudian kita taubat dari minum-minuman keras. Maka dua-duanya langsung kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu sulit. Apalagi kalau kita banyak melakukan dosa. Tapi kata para ulama cukup dari salah satu dosa, wa baqiya alaihil baqi. Dan yang dosa yang sisanya tetap dia harus ya bertaubat dari dosa yang dia kerjakan. Ya. Tapi tidak sekaligus harus meninggalkan atau bertaubat dari seluruh dosa, karena ini sangat memberatkan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita akan bacakan di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Dan telah nampak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan juga ijma' seluruh umat atas wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ini dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu ada di dalam surat An-Nur ayat 30 dan juga 31. Yang mana ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih azka, ya, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, sampai kepada ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian ya beruntung. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai ayatnya dengan memerintahkan kita agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahram kita, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang tidak mampu untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang beriman yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Kalau tidak mampu apa? Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak semuanya mampu untuk menundukkan pandangan. Tidak semuanya dari kita mampu untuk menjaga kemaluan kita. Sehingga ada syariat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat di sini hukumnya adalah kewajiban bagi kita. Kenapa kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini? Li'anna tarka ghaddil basar wa hifdzil farji kullu dzalika min asbabil halak. Kita tidak menjaga pandangan kita, tidak menjaga kemaluan kita, itu termasuk sebab-sebab kecelakaan. Termasuk sebab kecelakaan. Sehingga Nabi SAW kan mengatakan, ya, kita menundukkan pandangan itu dari apa? Dari wanita yang bukan mahram, dari wanita yang mengumbar aurat, gitu ya. Padahal Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan ya satu fitnah yang lebih mampu memadaratkan kepada laki-laki daripada fitnah wanita. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada wanita yang lewat di hadapan ya para lelaki, ya, niscaya fitrah mereka itu apa? Pasti akan melihat mereka. Itu fitrahnya. Ya.
digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena fitnah wanita ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Sehingga Nabi SAW mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Ya. Kalau kita pernah belajar kaidah fiqhiyah, ya, di sini disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk takut terhadap dunia dan terhadap wanita. Padahal apa? Padahal wanita itu termasuk bagian dari dunia. Ya, zikrul am ba'dal khas. Ya. Penyebutan secara umum setelah yang khusus. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa fitnah wanita ini sangat dahsyat sekali. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, fitnah yang terjadi pertama kali ya di kalangan Bani Israel ada dalam fitnah wanita. Betapa banyak wanita yang mampu menghilangkan akal para lelaki. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat wanita yang lemah akal dan agamanya. Jadi wanita itu akalnya lemah, agamanya juga lemah. Itu sudah menjadi fitrahnya wanita. Walaupun dia bergelar doktor ataupun profesor, tetap sama dia ya, fitrahnya adalah bengkok. Akalnya kurang, agamanya kurang. Ya, tidak ada wanita yang akalnya sempurna kecuali yang ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu hanya beberapa orang saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mau dia bergelar ustazah, mau bergelar doktor, tetap fitrahnya adalah kurang akal dan kurang agama. Namun mereka yang lemah akal dan agamanya mampu menghilangkan akal seorang lelaki yang sempurna akalnya. Kenapa? Fitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah ya. Dari syahwat itu yang pertama kali disebutkan adalah tentang wanita. Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat apa? Wanita. Perempuan-perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Menunjukkan apa? Bahwa mengumbar pandangan itu termasuk apa? Dosa. Mengumbar pandangan terhadap apa? Sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Ya. Sehingga ya musuh-musuh kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bagaimana mereka ya menjadikan kaum muslimin ini lemah, di antaranya dengan apa? Membuat wanita-wanita mereka bertabarruj. Sering keluar rumah tanpa ada keperluan. Ya, berdandan dengan dandanan yang ya tabarruj, bukan mereka berdandan bukan untuk suaminya tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Dan difasilitasi oleh media. Ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sarana media sosial ya. Padahal mereka diperintahkan untuk waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tinggal di rumah, tetapi sekarang wanita tinggal di rumah pun terkena fitnah. Fitnah apa? Media sosial. Dia sudah tertutup tinggal di rumah, di kamar dia, tetapi masih menampakkan diri di mana? Di sosial media. Walaupun dia memakai pakaian yang syar'i, sudah memakai cadar dan yang lainnya, ya, mereka tertutup, tapi keinginan mereka untuk terlihat tetap ada. Padahal kan di antara ya, mereka disyariatkan untuk memakai pakaian yang tertutup secara syar'i agar apa? Agar mereka ya tidak menfitnah lelaki di antara, agar mereka tertutup.
Tetapi mereka sekarang apa? Berlomba-lomba, sama. Berlomba-lomba ingin menampakkan diri dengan ya mungkin cara yang berbeda. Padahal hakikatnya sama. Ingin sama-sama dilihat. Ya, ingin sama-sama dilihat. Itu termasuk fitnah wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruhnya. Karena ya mau tidak mau kita tidak akan mampu untuk tidak melihat, apalagi kita hidup ya di zaman media sosial seperti ini, sulit bagi kita untuk menundukkan pandangan. Ya, bahkan sekarang pun di Arab Saudi sana sama. Ya, tahun 2000-an ke bawah itu sangat sulit sekali ada poster seorang perempuan itu sulit ditemukan. Sekarang kita lihat, ya, mungkin yang pernah umrah, pernah pergi ke sana, kita lihat gambar perempuan di mana-mana sama. Sulit untuk menundukkan pandangan kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang pemuda di zaman sekarang yang mampu menundukkan pandangan dia, ya, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sulit sekali untuk menundukkan pandangan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya la'allakum tuflihun, agar kalian ya, selamat. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa la'allakum tuflihun adalah dalilun ala anna taubah min asbabil falah. Bahwasanya taubat adalah termasuk sebab kita mendapatkan keberuntungan. Kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ini ada di dalam surat Hud ayat ketiga. Ya. Surat Hud ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir." Dan agar mereka beristighfar kepada Rabb kalian kemudian bertaubat kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana istighfar dan taubat memiliki perbedaan. Beristighfar dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara beristighfar dan bertaubat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah taubat menurut bahasa ya, itu adalah ar-ruju' ila Allah taala anil dzanbi. Taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istighfar ini pernah kita bahas bahwa secara bahasa diambil dari kata mighfar, talabul maghfirah. Ya, talabul maghfirah, meminta maghfirah, ampunan. Ya. Kalau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau istighfar kita meminta maghfirah. Maghfirah ini bisa dikatakan ya kita meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesuatu tidak dikatakan mighfar. Mighfar itu adalah helm atau pelindung kepala yang terbuat dari besi yang biasa digunakan seseorang untuk berperang. Ya, dan fungsinya ada dua. Ya, fungsinya ada dua. Yang pertama menutupi, yang kedua adalah melindungi. Maka ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dua
Dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Agar Allah menutup aib kita. Ya, tidak ditampakkan di hadapan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita meminta agar apa? Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ya, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diadab, tidak dihukum. Ya, itu di antara perbedaannya. Kalau bertaubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beristighfar kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dua hal. Ya. Kemudian yang kedua, di antara perbedaannya adalah bahwa taubat itu adalah pemberitahuan. Ya, iklan, penghabaran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini kembali kepada Allah. Kita mengabari Allah, ya Allah, aku kembali kepadamu. Aku meminta apa? Aku mengabarkan kepada Engkau. Itu taubat. Sedangkan istighfar adalah permohonan, doa. Permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Meminta ampun tadi. Sedangkan taubat apa? Kita mengabarkan kepada Allah. Adapun istighfar apa? Meminta doa. Nah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara syarat atau di antara perbedaan antara taubat dan istighfar adalah taubat ada syaratnya. Ya. Yaitu apa? Di antara syarat taubat meninggalkan dosa. Sedangkan istighfar ya tidak ada syaratnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang bertaubat itu dia wajib untuk meninggalkan dosa yang ia bertaubat darinya. Sedangkan istighfar itu tidak disyaratkan bagi dia untuk meninggalkan dosa tersebut. Sebagian ulama mengatakan jadi ada orang yang beristighfar tapi dia masih melakukan dosa tersebut. Dia tidak meninggalkan dosanya. Maka istighfarnya sah. Akan tetapi kalau taubat, maka dia wajib untuk meninggalkan dosa tersebut. Barulah itu dikatakan taubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan antara istighfar dan taubat. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala digandengkan agar apa? Lebih sempurna lagi. Di samping kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dosa tersebut, maka sempurnalah apa? Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang ketiga, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertaubat. Ya, nasuh, taubatan yang nasuh. Para ulama menjelaskan ya, apa yang dimaksud dengan nasuh di sini? Ya, taubat yang sebenarnya. Maka nasuh itu diambil dari kata nasih. Ya. Dia ala wazni fa'ul. Ya. Contohnya misalkan daribun, orang yang memukul. Kalau darubun, maka dia sering memukul. Nah, kalau nasih, ya, nasih itu artinya memberi nasihat. Kalau nasuh, dia sering memberikan nasihat. Ya, sering. Apa yang dimaksud dengan nasih atau nasuh? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid ke-16 halaman 318 sampai seterusnya.
Beliau menjelaskan bahwa arti dari kata nasih ini para ulama berbeda pendapat sampai kepada 23 pendapat. Ya, banyak sekali. Namun kita akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah disebutkan bahwa nasih ini kembali kepada bahasanya, secara bahasa. Asalun, contoh misalkan nasih adalah artinya murni. Asalun nasih, asal itu madu, nasih itu murni. Ya, madu murni. Ya, jadi kalau madu itu bukan madu asli ya, tapi madu murni. Ya. Apa? Idza khalastahu minasyamak. Kalau engkau membebaskan dia dari sarangnya gitu ya, sarang lebahnya, baru dia dikatakan asalun nasih, madu murni. Ya, saya mau jual madu apa? Madu murni. Ya, bukan madu asli. Ya. Kalau madu asli apa? Madu asli yang bisa membuat piring pecah gitu ya. Ya, madu murni. Sehingga makna taubat, ya, makna dari taubatan nasuha adalah membersihkan diri dari segala dosa. Ya, membersihkan diri dari segala dosa, baik dosa yang berkaitan dengan syahwat maupun yang berkaitan dengan syubhat. Ya. Itu diantara makna nasih. Taubatan nasuhan maksudnya apa? Kita membebaskan diri kita dari seluruh dosa. Dan ini kata para ulama adalah tingkatan taubat yang paling utama. Ya, tingkatan taubat yang paling utama, yaitu kita meninggalkan seluruh dosa. Ya, kalau kita mampu. Ya. Itu makna yang pertama di antara makna nasih. Yang kedua, para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah nasihat. Yang dimaksud dengan nasuh di sini adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Di antaranya adalah tansahuna biha ghairakum. Kalian menasehati selain kalian. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan nasihat kepada orang lain sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati kita pasti ada kebahagiaan. Kita bahagia ketika membaca Al-Qur'an, kita menangis, ketika sholat kita khusyuk. Maka kita pun menginginkan saudara kita seperti kita. Agar apa? Agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara hak seorang muslim atau sikap seorang muslim kepada muslim yang lainnya kan seperti itu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Ya. Maka di antara sikap kita adalah memberikan nasihat kepada orang lain. Kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun menginginkan saudara kita agar bisa bertaubat seperti kita. Kan di dalam taubat itu ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan, ada kelezatan. Yang dahulunya kita tidak khusyuk ketika sholat, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membantu kita untuk khusyuk di dalam melakukan ibadah. Itu diantaranya maknanya adalah nasihat. Nasihat kita apa? Kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang kedua adalah kita memberikan nasihat untuk diri kita. Kalau yang tadi kita memberikan nasihat kepada orang lain, yang kedua kita memberikan nasihat kepada diri sendiri. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus
merasa bahwa kita ini adalah orang yang senantiasa melakukan dosa. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita meyakini bahwa taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendudukan diri kita menjadi orang yang pesimis. Agar apa? Agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya apa? Taubat kita belum diterima, akhirnya apa? Kita bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus ya. Terus kita lakukan seperti itu. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi. Hati aku seolah-olah diliputi atau ditutup. Ya. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Ya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai beristighfar dan bertaubat dalam sehari itu 100 kali? Para ulama menjelaskan di antaranya itu adalah bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Merasa dirinya banyak kekurangan sehingga beliau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana seharusnya yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Nabi atau kita? Seharusnya kita. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan taubat ya. Sebanyak apapun beliau bertaubat, dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah aman. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat ibadah Nabi kan disebutkan sampai tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Ya. Sekarang kita banyak yang kakinya pecah. Gitu ya, karena rombehan gitu ya. Bukan karena apa? Bukan karena ibadah. Nabi SAW sampai demikian beribadahnya ketika di malam hari. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Nabi sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak ada yang menjamin kita. Siapa yang menjamin kita? Tidak ada. Dan kita tidak tahu ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan ketika kita melakukan suatu ibadah, kita tidak pernah tahu apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ibadah, mau maksiat, kita tidak tahu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Atau maksiat kita ketika kita bertaubat apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita tidak tahu. Seharusnya yang lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar itu adalah kita, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara makna yang kedua, makna nasuh, yaitu apa? Nasihat. Kemudian yang ketiga, di antara makna nasuhan adalah nasahatus saub. Ya, ay khiyatatuhu. Ya, itu menjahit pakaian. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah sebagaimana ketika kita menjahit baju, ya, berarti kita menjahit baju yang robek. Agar apa? Agar baju tersebut kembali bagus, kembali bersatu. Gitu.
Maka ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sebagaimana menjahit itu sedikit demi sedikit, maka kita pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi diri kita sedikit demi sedikit. Jiwa kita, diri kita sudah rusak oleh maksiat yang berkaitan dengan syahwat ataupun syubhat. Kemudian kita perbaiki diri kita, ya, sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Di antaranya adalah dengan bertaubat. Ya. Karena taubat adalah ibadah yang sangat agung sekali. Di antara cara yang paling agung memperbaiki diri kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang terjadi, ya, atau yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kepada kalian itu karena ulah-ulah kalian, karena sebab dosa kalian. Maka kalau kita ingin menghilangkan musibah yang menimpa kita adalah dengan cara apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan paceklik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki keturunan, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk masalah yang kita hadapi, caranya yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Cara mengobatinya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Ketika saya ditimpa musibah dengan berubahnya sikap anak-anak, berubahnya sikap istri dia, berubahnya apa kendaraan yang dia tunggangi. Itu karena apa? Dia tahu bahwa ada dosa yang dia kerjakan sehingga berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada kendaraan dia. Ya. Menunjukkan apa? Dia itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada mungkin apa ikhwan kita yang usahanya sedang tidak baik-baik saja, pekerjaan dia yang tidak baik-baik saja. Cara yang paling utama, yang pertama yang harus dia lakukan adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada apa? Ada dosa yang dia lakukan, sehingga memberikan dampak, ya, kepada pekerjaan dia, kepada usaha dia, kepada kehidupan dia. Dan itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, di antara bab yang berkaitan dengan bab taubat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini juga membawakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis yang ke-13, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang ke-14, wa anil Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini
Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa beliau dalam sehari itu lebih dari 70 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Anil Aghar bin Yasar, dari Aghar bin Yasar, beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan sumpah. Bayangkan, wallahi, demi Allah. Sumpah itu untuk apa fungsinya? Untuk taukid, untuk menguatkan, untuk agar kita benar-benar memperhatikan. Ya. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan, kalau kita belajar bahasa Arab ada nun taukid. Inni, wallahi, bersumpah. Inni, benar, sesungguhnya aku, benar-benar. Kemudian ada lam taukid, la astaghfirullah, benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 penguat. Ya, 3 penguat. Agar apa? Agar umatnya tahu gitu tuh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak main-main ketika menyampaikan hadis ini. Ya. Agar kita perhatian terhadap hadisnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam sehari itu lebih dari 70 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kita sadar. Nabi saja yang sudah dijamin itu masih beristighfar, apalagi kita yang banyak melakukan dosa. Jadi kita harusnya lebih banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertaubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengingatkan kita agar apa? Agar kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini, ya, bahwa fa idza tabal insanu ila rabbih hasala bidzalika faidatain. Kalau seorang manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki atau mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama adalah imtitsalu amrillahi wa rasulih. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Faidah yang kedua adalah al-iqtida bi Rasulillah. Mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat. Beliau bertaubat 70 atau 100 kali. Ya, banyak sekali taubatnya. Maka kita harus mengikuti, mencontoh adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita ikuti, bukan untuk kita tinggalkan sunnahnya. Oh, itu kan cuma sunnah. Sunnah iya sunnah, tapi sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan itu apa? Yang haram, yang makruh, yang syubhat kita tinggalkan. Tapi yang sunnah, yang wajib kita kerjakan sekemampuan kita. Di antaranya adalah bertaubat. Yang mana taubat adalah kewajiban, hukumnya adalah wajib bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia, ya, ini agar membuka wawasan kita bahwa beliau itu tidak pernah menyebutkan, memerintahkan kita dalam hadis-hadis beliau, ya, yang berkaitan dengan bilangan itu jarang keluar dari 100 kali. Ya, bilangannya apa? Jarang lebih dari 100 kali. Ya. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat, zikirnya subhanallah. Kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar disempurnakan 100 kali. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat 70 atau 100.
Dan jarang kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kita zikir, ya, dengan ditentukan bilangannya lebih dari 100. Misalkan barang siapa yang mengamalkan ini 3.000 kali, 2.000 kali, 1.000 kali, 100.000 kali dalam sehari, maka dia akan seperti ini. Tidak. Ya. Maka kita jangan sampai tertipu. Bahwa ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita membaca Subhanallah 3.000 kali, ya, di malam Jumat setelah sholat Isya, maka tidak akan kita dapati, ya, amalan yang seperti ini. Amalan-amalan yang seperti ini adalah biasanya keluar dari orang-orang yang menyimpang. Karena jarang sekali atau bahkan tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bilangan-bilangan yang lebih dari ini. Ya. Yang ada apa? Yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasinya. Iya ada, tidak membatasinya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak membatasi. Mau berapa kali saja kita ucapkan silahkan. Tidak dibatasi harus mengucapkannya 3.000 kali, 1.000 kali, 700 kali dalam sehari, itu tidak ada. Dan wallahu taala alam, ya, sejauh sepengetahuan ana selama membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana belum pernah mendapatkan, ya, bilangan-bilangan yang lebih dari 100 kali yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih. Ya, Wallahu taala alam, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.